Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Siregar dari kelas 10 IS 2 ingin melakukan wawancara mengenai kelahiran saya dengan mama saya. Kasih tahu dong mah, gimana proses kelahiran Amel? Amel lahir itu sudah melewati usia dari layak lahirnya, udah hampir 10 bulan. Karena Amel lama di dalam perut dan sudah ada pengapuran dan air ketuban juga sudah sedikit, maka dokter pada saat itu memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Itu prosesnya dari awal masuk rumah sakit sampai pulang ke rumah itu sekitar 1 minggu. Kenapa tuh 1 minggu? Karena kan kalau zaman dulu kalau operasi sesar itu kan sekitar 5 hari sampai 1 minggu. Mungkin kalau pada zaman sekarang ini operasi sesar itu hanya 2 hari bisa 2-3 hari bisa pulang. Tapi pada zaman Amel dulu itu sekitar 5 sampai 1 minggu baru bisa pulang. Oh begitu. Terus berat badan Amel pas lahir itu berapa sih mah? Berat badan Amel pas lahir itu 3,5 kg dengan panjang 49. Wah, Amel pada saat itu gemuk sekali. Itu tuh normal nggak sih berat dan tinggi panjang segitu tuh? Menurut dokter, semua ukuran berat badan Amel pada saat itu insya Allah normal, dari lingkar kepala, dari panjang anak bayi sampai berat badan bayi. Terus mulai pertumbuhan giginya itu pada umur berapa? Pertumbuhan gigi Amel ini terbilang cepat. Berapa ya? 3 bulan sudah tumbuh di atas 2, di bawah 1. Jadi giginya tumbuhnya cepat, jadi cepat reges juga pas udah TK-nya itu. Kan anak kecil tuh suka banyak mau ya, jadi pasti ada maunya buat cepet duduk gitu. Nah, umur berapa sih Amel tuh udah mulai bisa duduk sendiri? Amel mulai duduk itu pada saat berumur sekitar 7 bulan. 7 bulan untuk duduk sendiri itu sekitar 7 bulanan. Itu tuh dengan awalnya dipegang atau tiba-tiba awalnya duduk sendiri dibantuin gitu? Dulu sama mama, terus lama-lama bisa sendiri begitu. Itu setiap pas bisa duduk tuh pasti mau duduk terus ya? Iya. Jadi nggak mau tiduran mulu, jadinya mau duduk terus. Iya. Nah terus kapan sih Amel bisa jalan gitu? Umur setahun apa berapa? Dari proses duduk itu, abis duduk itu Amel merangkak. Oh iya, merangkak. Kalau bahasa Sunda mah ngerondang gitu ya. Terus abis dari situ belajar berdiri, habis itu dititah-titah sekitar umur 9 bulan lewat 2 minggu, Amel sudah melangkah beberapa langkah dan lancarnya itu sekitar umur 10 bulan. Ada kesulitan nggak pas Amel mulai belajar jalan itu? Yang kesulitannya siapa, Amelnya? Iya. Atau mamahnya atau ayah gitu? Enggak sih, natural aja seperti mama-mama yang lain dalam menjaga anak saat mulai berjalan. Nah, Amel udah gak minum ASI itu sekitar berapa tahun? Amel tidak minum ASI itu sekitar 2 tahun. Minum ASI itu 2 tahun pas. Nah, dari abis selesai di sapi, Amel sakit. Waktu itu masuk rumah sakit. Sakit apa tuh? Sakit kena DB waktu itu. Nah, dari situ udah gak nenen lagi. Bisa nggak sih? Ya, terus setelah itu pasti Amel makan yang lain selain susu kan. Nah,
Makanan apa aja sih yang biasanya Amel makan abis gak minum ASI lagi? Eh, Makanan sayur-sayuran. Nah, udah pas 2 tahun itu Amel sudah makan nasi. Jadi nasi, sayur-sayuran, ikan. Amel itu sudah ada alergi saat umur 10 bulan, sudah ketahuan alergi. Jadi tidak boleh makan yang makanan mengandung telur, mengandung susu sapi sama cumi. Jadi waktu itu Amel makan makanan selain makan telur, selain makan cumi, yang lain Amel udah makan. Pernah nggak sih nggak sengaja makan makanan yang beralergi jadi kena gitu? Sering waktu umur di bawah 1 tahun sudah terlihat. Jadi kalau Amel makan misalnya mama kasih telur, langsung keluar merah-merah di jidat, di tangan, dan itu berlangsung, hilangnya itu alerginya sekitar 1 mingguan. Jadi semenjak itu mama kadang nggak kasih makanan yang pencetus alerginya itu. Nah, bahas makanan nih mah. Umur berapa sih Amel bisa makan sendiri? Amel bisa makan sendiri itu sekitar umur 1,5 tahun. Itu juga nggak rapi, makan dikasih di piring, ditaruh di meja makan buat anak-anak, ya makan sendiri tapi masih belepotan, tapi kan sudah usaha untuk makan sendiri. Begitu. Oh iya, tadi ada yang kelewatan nih. Kata pertama yang Amel ucapkan itu apa ya? Mama lah, sama lagi. Mama, ayah susah, ayah. Jadi mama dulu itu sekitar ya 1 tahunan lah, 1 tahunan lebih. Mama lupa lagi sekitar segitu umurnya. Begitu. Nah, berapa tahun nih Amel bisa bedain yang mana yang mama, mana ayah gitu? Dari 1 tahun kurang juga Amel sudah bisa membedakan ayah mama. Karena kan mama udah bisa manggil mama berarti ke mama. Ayah waktu itu manggilnya apa ya, mama lupa ya. Jadi bisa lah membedakan tuh umur 1 tahun kurang tuh Amel sudah bisa membedakan ayah dan mama. Lanjut nih mah, jadi umur berapa sih Amel tuh mulai masuk sekolah atau masuk playgroup? Amel masuk playgroup itu pada saat umur 3 tahun itu, tapi sebelumnya kita pindah dulu Mel sebelum masuk sekolah itu. Kenapa tuh? Ayah ditugaskan ke kota Bandar Lampung. Jadi dari Balikpapan pada saat umur 3 tahun kurang, Amel pindah ke mana, ke Bandar Lampung, dan Amel bersekolah di sana. Jauh nggak sih mah Balikpapan ke Lampung itu? Dari Balikpapan Jakarta itu 2 jam, sekitar 2,5 jam. Dari Jakarta ke Lampung itu sekitar setengah jam kalau naik pesawat. Jadi di sana Amel awal bersekolah di TK Anak Bangsa pada saat umur 3 tahun, playgroup. Nah, di sana Amel sekolah pertama TK-nya. Oke. Jadi di sana tuh kita berapa tahun ya? Di mana? Kira-kira di Lampung ya. Di Lampung itu sekitar 2 tahun 4 bulan. Di Balikpapan waktu itu kan 3 tahun 8 bulan. Udah begitu ayah pindah ke Bandar Lampung, kita tinggal di sana sekitar 2 tahun 4 bulan. Kemudian alhamdulillah dipindah lagi ke Jakarta pada saat Amel umur 5 tahun. Jadi Amel TK besar itu di Bekasi sini, di TK Puri Hasana. Ada umur Amel 5 tahun. Oh, jadi di Lampung sekitar playgroup sampai TKA ya? Iya. Oh, begitu. Jadi bisa dibilang saya adalah seorang anak yang tanah kelahirannya adalah di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sempat merasakan pendidikan di Bandar Lampung hingga sekarang menetap di Bekasi. Suatu saat saya sangat ingin bermain ke Balikpapan dan kota Bandar Lampung lagi. Oke deh kalau begitu, makasih ya Ma udah mau Amel wawancarai. Sama-sama.
sama-sama. Sekian dari saya dan mama saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.